Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu berada di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah daring kedua kita di semester 2. Harapan Bapak kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Langsung aja ya anak ya. Hari ini kita belajar tentang menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Langsung aja ke pokok permasalahannya nak. Label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Sepeda motor ayah mampu 4 km per liter pertama ketika perjalanannya lancar. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Saya membayar biaya rental warnet 3.500 rupiah per jam. Kecepatan rata-rata lari kakak saya 8,5 km per jam. Setiap pernyataan di atas membandingkan dua kuantitas berbeda, misalnya membandingkan jarak yang ditempuh satuannya kilometer dengan banyak pertamax satuannya liter, tarif internet per jam, kurs rupiah terhadap dolar, dan kecepatan. Untuk yang pertama ya, pernyataan pertama itu bisa kita lihat di gambar yang ada di sampingnya, itu yang bersumber dari Kemendikbud, gambar 5.4 tabel informasi nilai gizi halaman 14. Nah, di tabel informasi nilai gizi itu kita dapat melihat lemaknya, proteinnya, karbohidrat, serta natrium. Ini biasanya ada di kemasan, makanan kemasan, minuman juga ada. Jadi di situ kita bisa lihat berapa lemak yang ada di situ, protein, dan bahan-bahannya apa. Nah, pada pernyataannya yang pertama itu label informasi nilai gizinya menyatakan kalau satu keping biskuit itu terdapat 25 gram kilokalori. Karena kita membutuhkan 4 keping biskuit, maka total kalorinya itu 100 kilokalori dari 25 dikali 4 ya nak. Paham sampai di sini? Untuk yang pernyataan kedua itu sepeda motor ayah mampu 40 km per liter pertama ketika perjalanan lancar. Nanti ada perbandingan keduanya tentang apa, nanti di situ kalian tahu. Ya, kita lanjut untuk contoh soal biar kamu lebih paham lagi tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ya, ini ada tabel tentang harga buku tulis. Di tabel tersebut ada banyak buku. Ada 1, 2, 5, 10, dan 12. Untuk jenis bukunya itu ada buku yang 38 lembar, ada yang 50 lembar, dan juga ada yang 100 lembar. Untuk buku 38 itu buku A bisa disebut dengan buku A, yang 50 buku B, yang 100 itu buku C. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana cara Hardianto menentukan harga tiap jenis buku tulis sebanyak 1,2 dan 12 buah. Operasi hitung apakah yang dapat dilakukan oleh Hardianto tersebut? Apa penjumlahan, pengurangan, atau pengkalian, atau pembagian yang harus digunakan untuk menentukan harga masing-masing buku. Misal, contoh ya, berapakah harga buku A jika Budi membeli sebanyak 6 buah? Yang kedua, soalnya berapa harga buku B jika Joni membeli sebanyak 4 buah? Dan terakhir itu berapa harga buku C jika Desi membeli sebanyak 20 buah? Nah, untuk nomor 1 kita kerjakan seperti ini. Alternatif penyelesaiannya kita ketahui ya. Diketahui itu harga satu buku itu harganya untuk satu buahnya itu bisa dilihat pada tabel itu ya.
Rp1.750. Untuk 2 buku itu bisa dilihat yang di atas ya. Ukuran buku A itu kan 38 lembar. Jadi Rp3.500. Untuk 5 buah itu Rp8.750. Kalau untuk yang 10, ini kurang 1 ya. Yang 10 itu Rp17.500. Dan terakhir 12 buku itu Rp21.000. Nah, ditanya ya, berapakah harga buku A jika Budi membeli sebanyak 6 buah? Ya, ini cara penyelesaiannya. Jadi uang yang harus dikeluarkan Budi yaitu Rp1.750 dikali 6 buah sama dengan Rp10.500. Itu dalam bentuk perkalian, atau kalau dalam bentuk penjumlahan bisa kita jumlahkan. 8.750 itu dari 5 buku ya, kita tambahkan 1 buku jadi Rp1.750.000. Atau mau yang pembagian bisa juga, kita bagikan aja dari jumlah 12 buah kita bagi 2, itu ada totalnya. Untuk 12 buah itu Rp21.000, kita bagi 2 kan 6 kan, kalau bagi 2 jadi hasilnya sama aja Rp10.500 untuk pembagian. Sampai sini paham? Kalau belum paham, coba kamu coret-coret sendiri atau kamu kerjakan soal nomor 2 dan 3 berdasarkan tabel harga buku tulis yang ada di atas. Kita lanjut ya, permasalahan yang atau contoh soal selanjutnya. Nih, ada gambar orang bersepeda. Sama sumbernya dari Kemendikbud, gambar 5.6. Nah, Agung bersepeda di lintas yang berbeda. Terkadang melintas jalan menurun, ada kalanya dia melintas jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Untuk pemberhentian pertama, Agung mencapai 8 km dengan waktu 20 menit. Untuk pemberhentian kedua itu jarak yang ditempuh 12 km dengan waktu 24 menit. Pemberhentian ketiga itu jarak tempuhnya 24 km dengan waktu 40 menit. Untuk alternatif penyelesaian, untuk lintasan pertama itu 8 km dengan waktu 20 menit, berarti kan kecepatannya 8/20 ya, sama dengan 2/5 sama dengan 4/10, bisa dilihat pada tabel tersebut. Nah, dari hasil penyederhanaan pecahan tersebut, kita dapat ketahui yang mana yang paling cepat dan yang mana yang paling lambat. Karena 2/5 lebih kecil dibandingkan 1/2 dan lebih kecil dari 6/10, maka Agung mengendarai sepeda paling cepat pada lintasan ketiga dan paling lambat berada pada lintasan pertama. Mungkin kalian masih bingung cara penyederhanaannya. Nah, ini Bapak kasih tahu caranya seperti ini. Nah, untuk yang soal pertama itu kan 8/20, kita sederhanakan. Bisa langsung dibagi 3 atau bisa langsung dibagi 2, tergantung dari penyebutnya. Untuk di atas itu namanya pembilang dan yang di bawah namanya penyebut. Ya, jadi kita penyebutnya kita bagikan sesuai dengan pembilangnya juga. Jadi misalnya 20 kita bagi 2 kan bisa. Kita bagi 2 jadinya 10. Jadi 20 yang kita bagi 2, 8-nya kita bagi 2, hasilnya 4/10.
Terus karena masih bisa dibagi lagi, kalau bisa dibagi 3 atau bagi 2 terserah, pokoknya lebih kecil. Kita samakan dulu penyebutnya biar kita tahu yang mana yang lebih kecil dan yang mana yang lebih besar, atau yang paling cepat dan paling lambat. Setelah kita sederhanakan lagi, kita bagi 2 lagi bisa ya. 10 bagi 2 hasilnya 5, 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi 2/5. Untuk yang lintasan kedua sama. Kita bagi 2 dulu. Jadi yang di atasnya juga kita bagi 2, harus sama, nggak boleh beda. Kalau dibagi 2 penyebutnya, pembilangnya juga dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 20 bagi 2 hasilnya 10. Jadi kita dapat 5/10. Dari 5/10 ini apa bisa lagi nggak dibagi biar habis? Ya, kita bagi ya. 10 kita bagikan 5 dan 5 kita bagikan 5. Ya. Jadi hasilnya itu salah. Kok dibagi 2 harusnya 5. Jadi 10 dibagi 5 itu 2 dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi 1/2. Kenapa kok beda dengan yang di sebelahnya? Karena kalau 12/24 itu hasilnya beda dengan yang lintasan beda ya. Kalau 24 dibagi 5 nggak sampai 5/10. Jadi ini mungkin salah ketik ya. Seharusnya itu 10/20 bukan 12/24. Oke. Untuk lintasan ketiga sama 24/40. Kita biar cepet aja kita habiskan. Berapa dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya? Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kita bagi 2 berarti 20 ya. 40 dibagi 2 kan 20. Terus 24 dibagi 2 berapa? Tapi lama, kita mau cepat aja biar ketemunya 10 juga. Jadi ketemu untuk lintasan pertama itu ketemu penyebutnya 10, lintasan kedua ketemu penyebutnya 10, lintasan ketiga penyebutnya 10. Untuk satuan pecahan yang terkecil kita buat aja. Jadi untuk ini misalnya 40 dibagi 4 hasilnya 10, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi yang lebih lambat tadi lintasan pertama dan lebih cepat itu lintasan ketiga. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, mungkin kamu lihat-lihat lagi, kamu bisa pause. Yang ketiga contoh soal ya, biar lebih paham. Ya, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di atas dimaksud dengan proporsi atau tidak. Jelaskan alasan kalian. Ya, itu ada 2 tabel ya, yaitu X dan Y. Ini ada juga di semester 1 tentang garis bilangan. Kalau yang vertikal tadi disebut Y, sumbu Y. Kalau yang horizontal itu disebut Y. Yang tegak tadi Y, yang mendatar itu X ya. Nah, di dalam tabel yang pertama itu untuk yang A itu kamu sebutkan apa itu proporsi atau tidak. Yang kedua itu buatlah grafik untuk setiap masalah 1A dan 1B. Lanjut ya. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya untuk yang 1A ya. Untuk yang 1A tadi kita tahu X per Y. Kita lihat X per Y untuk 1A. Ada X-nya untuk bilangan pertama itu 2/4. Bilangan kedua tadi ya berapa? 4/6. Bilangan ketiga itu pecahan ketiga ya 6/8. Pecahan keempat 8/10 dan pecahan kelima 10/12. Nah, kita ambil ya. Nah, ya coba kita ambil satu dulu. 2/4 sama dengan 1/2. Kita pecahkan, coba kita sederhanakan lagi dari 2/4 berapa? Kita bagi 2 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2, 2 bagi 2 hasilnya 1, jadi 1/2. Sedangkan pada bilangan kedua itu 4/6 sama dengan 6 itu dibagi 2, bisa enggak? Bisa kan?
Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 bagi 2 hasilnya 2. Nggak sama hasilnya. Yang satu 1/2, yang satunya lagi 2/3. Maka begitu juga untuk yang lainnya. Bisa dicari untuk yang bilang pecahan ketiga, pecahan keempat, dan kelima. Hasilnya beda dengan pecahan pertama dan kedua. Jadi masalah A bukan merupakan masalah proporsi atau sama ya. Setiap porsinya tuh sama, tapi bukan, tapi berbeda dianya. Untuk masalah B, perhatikan bahwa rasio bilangan pertama dan kedua itu sama. Kita lihat coba 3/4. Coba kita sederhana 3/4 ya, sama dengan 6/8. Sama nggak dengan 3/4? Coba 8 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, misalnya 6/8, kita ubah penyebutnya, kita bagi 2, bilangnya juga kita bagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita coba ke pecahan yang ketiga, 9/12. 12 kita bagi kita sederhanakan ya nak, sederhanakan. Coba kita bagi 2 bisa nggak? Kalau di bawah penyebutnya bisa kita bagi 2, tapi yang di atas nggak bisa kan? Coba kita bagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya berapa? 4 kan? 9 bagi 3 hasilnya berapa? 3. Jadi 3/4 sama dengan pecahan yang pertama. Coba yang selanjutnya 12/16. Nah, coba kita bagi juga ya. Kita bagi 2 bisa nggak? 3 bisa? Atau 4? Kita bagi 4 aja biar lebih sederhana, biar cepat. 16 bagi 4 itu hasilnya 4. 12 bagi 4 hasilnya 3. Jadi hasilnya 3/4. Sama dengan 15/20 juga seperti itu. Jadi pasangan bilang 1 titik B merupakan masalah proporsi. Oke. Nah, untuk yang B, nah ini ya. Nah, untuk yang nomor 2 kita buat grafiknya. Nah, kan di semester 1 kita sudah belajar tentang garis bilangan. Untuk yang di bawah namanya, untuk yang mendatar itu sumbu X seperti yang Bapak jelaskan tadi. Untuk yang tegak itu sumbu Y. Nah, untuk sumbu ini kita tergantung dari kegunaan ya, atau kebutuhan. Jadi nggak mesti harus 1, 2, 3, tapi jaraknya harus sesuai sama proporsi ya. Jangan nanti lebih besar 5 dibandingkan 10. Kan nggak masuk akal. Jadi harus sama, misalnya ini 3 cm, 3 cm ukurannya. Jangan yang satunya ini 3 cm, yang satunya ini antara 5 ke 6 misalnya. Itu lebih dari 2 cm atau lebih dari 4 cm. Jadi nggak boleh. Nah, kita dilihat ya untuk tabel yang untuk 1 titik A, untuk 1A ya. 1A itu bisa dilihat. Nah, ini kita ambil garisnya. Berapa? 2/4. 2. Untuk X-nya 2. Kita lihat titiknya ya. Di titik ini ada 2. Kalau kita bisa dibuat sini 1, 2, 3, 4, 5 pada X-nya. Nah, jadilah seperti itu untuk garis grafiknya. Oke, sampai di sini bisa dilihat lagi seperti ini. Untuk yang gambar grafik tabel A dan tabel B itu berbeda. Kalau yang proporsi biasanya dia tuh dari 0 ya, 0. Jadi lurus dia. Kalau yang ini untuk yang tidak proporsi biasanya dia bisa ke nggak lurus, bisanya ya nggak, pokoknya nggak lurus. Jadi kayak gitu, bisa naik, turun dan sebagainya, atau dia zigzag.